Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran IPA hari ini. Kita akan melanjutkan mengenai materi bab 1 pada hari ini pada bab 2. Kalian disiapkan buku dan alat tulis untuk pelajaran IPA. Gimana kabar kalian? Ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa melalui pembelajaran daring ini dengan semangat agar kalian memperoleh nilai yang baik. Nah, pada kesempatan kali ini, coba saya ingin tanya, jika kamu terkena pilek atau flu, apakah kamu dapat bernafas dengan baik? Ya, gimana jawaban kalian? Ya, tentunya kita tidak bisa bernafas dengan baik atau lega karena terhambat oleh virus atau penyakit flu. Nah, pada kesempatan kali ini akan mempelajari mengenai sistem pernafasan pada manusia. Nah, pada kesempatan ini mengenai materi yang pertama yaitu struktur dan fungsi sistem pernafasan. Pada KD 39 menganalisis sistem pernafasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernafasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan pengertian pernafasan dan respirasi, menganalisis struktur dan fungsi organ manusia, mengidentifikasi mekanisme pernafasan dada dan pernafasan perut, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pernafasan. Pada pernafasan itu kaitannya yaitu berarti dengan pernafasan pengertiannya bahwa proses menghirup udara dan mengembuskan udara yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Sedangkan respirasi itu proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Respirasi ini ada respirasi eksternal yaitu pertukaran gas-gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam kapiler paru-paru. Kemudian respirasi internal berarti pertukaran gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel tubuh. Nah, pada organ pernafasan manusia kalian bisa diperhatikan pada gambar. Pada organ manusia secara berurutan atau secara urut, yang pertama di sini pada organ manusia pada sistem pernafasan pertama pada bagian hidung, kemudian faring, laring, trachea, bronkus, dan paru-paru. Kalian kalau menyebutkan secara urut pada bagian pernafasan manusia. Nah, saya terangkan mulai satu persatu pada pertama pada bagian hidung. Pada bagian hidung ini terdapat pada bagian tulang hidung ada selaput lendir, rambut hidung, saraf pembau ke otak, dan saraf pada bagian pembahu. Rambut-rambut hidung ini fungsinya yaitu menyaring partikel debu. Selaput lendir perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernapas itu pada bagian yang kena virus, bakteri maupun pada bagian debu. Yang kedua pada bagian faring. Faring ini merupakan organ pernafasan yang terletak di belakang posterior rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring atau superior. Pada dinding faring ini atas otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa kemudian membantu menelan makanan. Lah fungsi faring ini sebagai jalur masuk udara dan makanan serta ruang resonansi suara dan tempat melawan tubuh dari benda asing. Yang C itu pada laring.
itu merupakan ruang suara yang merupakan organ pernafasan yang menghubungkan antara pada faring dan trachea. Nah, pada laring ini adalah saluran pernafasan yang memiliki bentuk tabung, irregular atau tak beraturan, yang terletak antara tadi faring dan trachea. Di dalam laring terdapat epiglottis dan pita suara. Fungsi menghubungkan udara dari tubuh menuju lingkungan atau sebaliknya. Kemudian D. Trachea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Pada trachea ini terdapatnya cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Nah, silia ini pada dinding trachea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Kemudian pada bronkus merupakan bagian dasar dari trachea. Trachea ini bercabang menjadi dua. Kemudian pada bronchiolus merupakan cabang kecil dari bronkus. Paru-paru. Pada paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap dua, yaitu disebut dengan pleura. Pleura ini berupa kantong tertutup yang berisi cairan limfa. Paru-paru ini merupakan alat pernafasan utama, terdiri dari paru-paru pada bagian kanan dan paru-paru pada bagian kiri. Yang terakhir pada alveolus, tersusun atas jaringan epitel pipih. Mekanisme pernafasan, yaitu yang pertama pernafasan pada dada adalah akibat adanya kontraksi dan relaksasi otot-otot antar tulang rusuk pada bagian luar. Nah, di sini kalian bisa dilihat pada pernapasan dada, inspirasi, waktu inspirasi dan waktu ekspirasi. Di sini pada waktu inspirasi udara masuk, tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk sehingga volume rongga dada membesar. Pada waktu ekspirasi udara keluar, tulang rusuk turun karena otot interkostal relaksasi sehingga volume rongga udara dada mengecil. Nah, ini pada pernafasan dada. Yang kedua, pada pernafasan perut itu terjadi akibat adanya kontraksi dan relaksasi di otot diafragma. Bisa diperlihatkan pada bagian gambar pada waktu inspirasi udara masuk, sehingga otot diafragma, kontraksi diafragma ini mendatar, volume rongga dada membesar. Sebaliknya pada waktu ekspirasi udara keluar, otot diafragma relaksasi, otot perut kontraksi, diafragma melengkung, sehingga ke rongga udara, volume rongga dada mengecil. Frekuensi pernafasan dipengaruhi oleh apa? Yang pertama, pada umur semakin bertambah, maka semakin rendah frekuensi pernafasan. Kedua, jenis kelamin. Pada jenis kelamin laki-laki ini banyak bergerak sehingga lebih banyak memerlukan energi. Yang ketiga, pada kegiatan tubuh. Ketika tubuh memerlukan banyak energi, maka tubuh perlu banyak oksigen sehingga frekuensi pernafasan meningkat. Yang keempat, pada suhu tubuh, semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi pernafasan. Nah, di sini pada bab mengenai struktur dan fungsi pernafasan, kalian bisa dicatat nanti pada buku materi IPA. Untuk pembahasan kali ini, semoga kalian bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.